Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama doa pagi. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kita semua sepanjang hari ini. Tuhan yang membuat berhasil di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami akan doa pagi, kami percaya Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya sepanjang hari ini, pasti Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini.
curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. 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 Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus, menyembah-Mu Roh Kudus. Urapilah kami, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa-Mu Roh Kudus kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Kurama galamase, ya rama galama, kurama selo, kurama lamase, inama karamase kelo, ya nama karamase, ya lo. Kuramase kelo, kuramase lo, ya nama kuramase ke, ya Lord, kuramase kelo. Haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Bapa. Koramase, kolabagara malamase. Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kekuasaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ramagalamaseke, ya ramagalamaseke. Haleluya, haleluya. Ramagaramase, Kolamagaramase kelo Yesus. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Rama Rama Lama Rama Selo. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami. Tuhan sudah memberikan waktu yang sangat indah ini untuk kami memuji besarkan nama-Mu. Kami menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya bacakan firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ulangi lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini firman Tuhan yang untuk para murid pada waktu itu. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberi pesan kepada para murid-muridnya, para murid Tuhan Yesus, yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi Tuhan Yesus akan memberikan kepada murid-muridnya yaitu kuasa. Nah, itu juga kepada siapa? Juga kepada kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan menerima kuasa. Nah, menerima kuasanya apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama yaitu orang-orang percaya menerima kuasa, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini memberikan kepada kita kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam gereja itu ada kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya ada kuasa. Lah, kuasa ini kuasa apa? Kuasa yang kedua yaitu untuk menjadi saksi. Saksinya, saksi Tuhan Yesus. Kita akan menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Jadi kalau gereja tidak ada kesaksian, itu gerejanya organisasi.
Tetapi kalau gereja itu ada kuasa kesaksian, banyak anak-anak Tuhan, jemaat yang ada di gereja itu, dia mempunyai kesaksian yang luar biasa, pasti gereja ini akan bertumbuh, gereja ini akan berkembang. Jadi kalau gereja tidak ada kesaksian, gereja itu hanya sebuah organisasi yang tidak bisa berkembang. Dan di sini dikatakan kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksi. Nah, menjadi saksi itu bagaimana? Kita akan menceritakan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kemana-mana kita menyaksikan bahwa di dalam diri kita ini ada kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita menyaksikan bahwa Yesus Tuhan itu yang sudah menyelamatkan kita semua. Kita menyaksikan kepada siapa? Kepada semua orang. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita itu Tuhan sudah memberikan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan kuasa itu harusnya apa? Harusnya kita pergunakan. Dipergunakan untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah kita alami, sehingga mereka bisa percaya. Dan di sini dikatakan menjadi saksiku di mana? Dikatakan di Yerusalem. Lah Yerusalem itu di mana? Yaitu di keluarga kita. Mungkin saat ini ada saudara-saudara kita, mungkin suami kita atau istri kita belum percaya kepada Tuhan. Atau saudara-saudara kandung kita belum percaya kepada Tuhan. Lah kita menjadi saksi di dalam keluarga dulu. Orang yang menjadi saksi, otomatis hidup kita itu harus ada perubahan. Harus berubah dulu. Yang dulunya hidup kita yang lama, hidup yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan hidup yang menjadi sandungan bagi orang lain. Tetapi setelah kita bertobat, kita menjadi saksi, hidup kita menjadi baru di dalam Kristus. Makanya saya senang di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam hidup kita ada apa? Pertobatan. Ada pertobatan dulu. Yang hidup kita yang lama diperbarui oleh Tuhan menjadi hidup yang baru. Dan kita menjadi saksi di dalam keluarga kita. Kemudian kemana? Ini di seluruh Yudea. Artinya apa? Yaitu di lingkungan kita. Mungkin lingkungan di RT kita, orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menjadi saksi. Nah, juga dikatakan Samaria. Artinya apa? Ya kepada orang-orang yang lain. Di lingkungan yang lebih luas lagi. Di Samaria. Mungkin Samaria ini kalau zaman Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang banyak, orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang masih banyak menyembah berhala. Lah hidup kita juga menjadi saksi. Karena kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Menjadi saksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Lah Bapak Ibu Saudaraku, memang kalau kita ingin menjadi saksi itu rasanya memang sulit. Tapi kami percaya kalau di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Kuasa Roh Kudus itu yang selalu menyertai kita. Pasti hidup kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi saksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lah, pada
Kalau saya membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13, itu pada waktu Petrus dan Yohanes itu di hadapan mahkamah agama. Nah, Petrus dan Yohanes ini pada waktu menghadapi mahkamah agama, dia bisa mempunyai kuasa. Dia tidak merasa takut. Karena apa? Ada kuasa di dalam dirinya, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para imam-imam besar. Sehingga pada waktu itu para imam besar tidak bisa menjawab pertanyaan Yohanes dan Petrus, sehingga mereka ini dikeluarkan. Mereka keluar, sehingga para imam-imam besar ini berkata satu dengan yang lain, loh ini kan orang-orang biasa, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi mereka punya pengetahuan yang hebat. Nah ini dari apa? Yaitu dari kuasa Roh Kudus. Kita mungkin merasa tidak hebat. Kita mungkin merasa, aduh aku orang-orang biasa. Tetapi kalau kita ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus ini yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi. Yang terakhir, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi, yaitu menjadi saksi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus, dan kita akan menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama muji Tuhan, urasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
sekarang ini mujizat. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kami kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus itu yang memberikan kepada kami kemampuan untuk kami menjadi saksi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Kalau saat ini mereka sedang sakit, baik mereka yang opnam di rumah sakit maupun mereka yang sakit di rumah, biar tangan Tuhan Yesus menjamah mereka, menjamah pada bagian-bagian tubuh yang sakit, sehingga aliran-aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan mereka semua. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Usaha pekerjaan umat-Mu juga Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang buat berhasil, sukses, beruntung, berkat melimpah ada di dalam kehidupan umat-Mu. Rumah tangga umat-Mu Tuhan tolong, Engkau yang memberikan damai sejahtera sukacita, Tuhan yang selalu memberkati rumah tangga umat-Mu. Umat-Mu yang masih belajar, baik mahasiswa maupun pelajar, diberi Tuhan hikmat kepandaian. Masa depannya adalah masa depan yang penuh keberuntungan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada di Indonesia. Tuhan berikan mereka, para pemimpin kami, roh hikmat, roh kebijaksanaan yang dari Tuhan. Tuhan juga memberkati aparat keamanan, baik TNI, Polri di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Semua umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Juga kota kami, kota Semarang, Tuhan berkati kota Semarang, memberkati Ibu Wali Kota, diberi Tuhan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati warga kota Semarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.